والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji khusus fikih yang berhubungan dengan puasa di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui. Bu Islia bisa dibuka halaman 39. Halaman 39 puasa Ramadan. Kenapa kita pada kesempatan kali ini mengkaji puasa Ramadan? Karena sebentar lagi kita wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga satu-satunya bekal agar supaya puasa kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah ilmu yang membekali diri kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan, Ibu. Kalau kita semuanya cuman rajin ibadah saja, rajin beribadah, tapi enggak pernah mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang kita lakukan, ya akhirnya kita enggak tahu sebenarnya ibadah kita sudah benar apa enggak. Sementara ibadah itu harus berdasarkan ittiba, harus berdasarkan mengikuti tuntunan baginda Nabi. Kalau cuman ibadah saja, tapi kenyataannya kalau dikoreksi ini banyak yang salah, akhirnya ibadahnya hanyalah ibadah saja, nggak ada pahalanya. Tuh ya, cucu. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadis, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang-orang yang puasa, tapi yang didapat dari puasanya itu hanyalah lapar dan haus saja. Maksudnya apa? Pahala di sisi Allah nggak ada. Karena apa? Ya puasa karena ngikutin kebiasaan, puasa karena ngikutin kebanyakan orang puasa, tapi dia sendiri gak paham puasa itu apa. Kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika dia berpuasa, apa yang harus ditinggalin, gak paham. Akhirnya apa? Ya dia ikut lapar sama orang-orang yang puasa yang lapar, ikut haus sama dengan orang-orang yang puasa yang haus, tapi dia ruginya udah lapar, udah haus, gak ada pahalanya. Itu ibu-ibu yang kita sayangkan, kalau kita tidak membekali diri kita sebelum melaksanakan ibadah, tidak dibekali dengan ilmu. Makanya ini hal yang sangat penting, hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan agar supaya puasa kita nanti di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap mau puasa? Ya. Puasa. Oke. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada si pengarang kitab ini, Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir, agar supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan, ilmu yang manfaat, barokah di dunia hingga sampai akhirat. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل وصلى روح جميع مشايخنا ومشايخنا إلى رسول الله وصلى روح كي جاسم نور كي منور سالم كي شمرفي كي ميمون زبير زبير دهلان وأبي شيء دهلان وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ونخص خصوصا المؤلف كتاب سلم التوفيق شيخ عبد الله بن حسين بن طاهر أن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasa, mari kita baca dan terjemah perkata agar supaya kita bisa mengenal bahasa Arab. Dengan bahasa Arab ini insya Allah kita semuanya kelak menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena di surga tidak ada bahasa, adanya hanya bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal. Yajibu wajib Shaumu syahri Ramadana, puasa di bulan Ramadan, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim, mukallafin, yang berakal balik. Wala yasihhu, dan tidak sah puasa, min haidin, dari wanita yang sedang haid, wa nufasaa, dan wanita yang sedang nifas, wa yajibu, dan wajib, alaihima, atas keduanya, al-qada'u, mengqada'i puasa, wa yajuzu, dan boleh, wa yajuzu, dan boleh, al-fitru, membatalkan puasa atau tidak berpuasa, li musafirin, bagi orang yang perjalanan, safar qasrin, dengan perjalanan yang sampai batas boleh qasar, wa illam yashukka, meskipun tidak berat, alaihi, bagi musafir, as-sawmu, berpuasa, wali maridin, dan boleh bagi orang yang sakit, wa hamilin, dan wanita yang hamil, wa murdi'atin, dan wanita yang sedang menyusui, ya syukku, yang berat, alaihim, atas mereka, masyaqqatan, dengan berat, la tahtamilu, yang tidak bisa ditahan, al-fitra, boleh tidak berpuasa, wa yajibu, dan wajib, alaihim, atas mereka, al-qada'u, mengqada'i puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shalmu syahri Ramadan ala kulli muslimin wa mukallafin.
Puasa di bulan suci Ramadan, katanya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, ini hukumnya wajib bagi semuanya orang muslim yang mukallaf. Jadi seseorang yang sudah masuk agama Islam, sudah beragama Islam, maka sudah pasti dia terkena hukum wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi syaratnya muslim tersebut wajib melaksanakan puasa kalau sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah pertama berakal, akalnya sehat, bisa paham, ya. Artinya dibilangin kamu harus puasa, paham dia. Puasa itu begini-begini, paham. Itu namanya berakal. Mereka lah yang wajib melaksanakan puasa dan wajib melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Karena apa, ibu-ibu? Ya, Allah tidak mungkinlah memaksakan di luar batas kemampuan. Kalau orangnya emang nggak berakal, akalnya nggak sehat, dikasih tahu wajib sholat, ya namanya nggak punya akal, orang gila. Ya nggak paham lah. Sehingga yang nggak wajib bagi mereka. Tuh. Jadi enak udah, orang nggak punya akal itu nggak ketetarapan hukum. Tapi masa kita mau jadi orang gila? Enggak. Itu yang pertama. Dan wajibnya kalau sudah berakal dan juga sudah beranjak balik. Balik itu kalau umur 15 tahun itu sudah balik. Kelas 3 SMP ya, Bil, ya. Kelas 3 SMP itu udah pasti harus puasa itu. Udah umur 15 tahun wajib hukumnya. Ya. Itu balik umur. Tapi kadang ada balik sebelum umur 15 tahun. Kalau wanita biasanya umur 9 tahun kok sudah mengalami haid, mengalami datang bulan, ya sudah dianggap balik. Sudah wajib hukumnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Ya, ini jadi tanggungan orang tua dan tanggungan anak tersebut. Jadi kalau sampai ada orang tua udah anaknya pada gede-gede, udah pada balik, nggak puasa didiemin aja. Nah, ini orang tuanya nggak sayang sama anaknya. Gitu. Artinya bahasa sayang yang paling dalam itu bukan berarti anaknya harus seneng, kan gitu. Sayang yang paling dalam itu adalah orang tua itu pengen menjadikan anak ini mencapai kebahagiaan di dunia hingga sampai akhirat. Yang namanya anak kadang ya suka menuruti kesenangannya. Nah, puasa ini bertentangan dengan hawa nafsu ini, sehingga kalau nggak ada peran orang tua yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan nasihat, ya sulitlah kiranya anak ini bisa menjalankan kewajiban. Terus gimana kalau misalkan masih kecil? Ini umur berapa itu? Oh, 5 tahun. Ya. 5 tahun ya. Kalau sudah umur 7 tahun, ini kan nanti sudah bisa ini diajarin sholat, bisa umur 7 tahun kan udah pinter, udah sekolah biasanya, akalnya sudah sempurna, diajarin puasa sudah bisa. Jadi orang tua wajib ngajarin kalau sudah umur 7 tahun. Orang tuanya gak sempat ngajarin, sibuk kerja, ya neneknya. Nah gitu ya, nanti harus belajar. Kalau sudah umur 7 tahun harus latihan puasa. Biasanya anak-anak yang masih belum balik, latihan puasanya kalau di Pasuruan itu ada puasa beduk biasanya. Ya, jadi puasa zuhur udah berbuka gitu. Nanti habis
habis zuhur, habis berbuka, nanti nggak makan lagi, nggak minum lagi, nunggu sampai maghrib. Itu latihan ya. Tapi nanti kalau sudah balik ya harus penuh. Puasa beduk itu cuma latihan aja. Itu kewajiban dari orang tua. Ini terus lihat, kewajiban orang tua kalau anaknya udah umur 7 tahun, tanggungan orang tua untuk mengajari ibadah, sholat, puasa, itu harus diajari. Nah gitu. Kalau sudah umur 10 tahun, bukan hanya mengajari, bukan hanya memerintah, tapi kalau misalkan nggak mau ngerjakan, orang tua wajib memberi sanksi gitu. Ya entah sanksinya nggak dikasih uang jajan, sanksinya misalkan apa itu nggak diajak ke mall gitu. Pokoknya yang penting gimana sekiranya anak itu mau melaksanakan ibadah puasa. Itu kalau sudah umur 10 tahun. Ya emang anak yang masih umur 7 tahun sampai 10 tahun nggak ada kewajiban, ninggalin mereka nggak dosa. Tapi kalau mengerjakan dapat pahala, bonus pahala, tapi pahala sunnah. Tapi orang tua ini yang mempunyai tanggung jawab. Artinya baginda Nabi menitipkan amanah anak yang sudah umur 7 tahun ini agar supaya diperintah sholat, diperintah puasa. Ketika umur 10 tahun jangan hanya diperintah saja, harus ada sanksi-sanksi kalau tidak mau mengerjakan. Ini biasanya sudah berlawanan dengan tradisi zaman now, yang orang tua itu terkesan menuruti keinginan anak, membiarkan anak, yang penting anak itu senang ya. Atau balik, artinya apa? Kalau nggak les, nggak apa, orang tua marah-marah, nggak sholat biasa saja, nggak ngaji ke TPA biasa saja, gitu ya. Nggak puasa biasa saja. Nah ini senengnya ini salah. Orang tua sayangnya sama anak ini kesalahan. Artinya apa? Hanya apa ya? Mencita-citakan kebahagiaan yang sesaat kepada anaknya, sementara dia lupa ada kebahagiaan yang penting yang harus menjadi visi misi orang tua, yaitu anak ini bahagia dunia akhirat. Ibadah itu kewajibannya itu bermacam-macam, itu ya. Ibadah itu ada yang dibatasi waktu, ada yang tidak ada batasan waktunya. Sholat 5 waktu ini kan ada batasan waktu, dan itu kewajiban harian. Ibadah puasa ini termasuk ibadah yang dibatasi waktunya, dan itu ibadah tahunan, setahun sekali. Ada juga ibadah itu yang dibatasi dengan waktu, dan ibadahnya itu kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Apa Bu Isria? Ibadah haji. Ibadah haji itu sekali seumur hidup, dan ada batasan waktu tertentu melaksanakan ibadah hajinya, yaitu mulai apa itu tanggal mulai memasuki bulan Dzulhijjah, nah, mulai memasuki bulan Dzulhijjah. Dan ada ibadah yang tidak ada batasan waktunya, sedekah kapan saja, gitu kan ya, sholawat kapan saja. Dan puasa ini termasuk salah satu ibadah yang oleh Allah dibatasi dengan waktunya, sehingga kita di dalam melaksanakan puasa itu harus sesuai batasan waktu yang telah ditentukan oleh agama. Meskipun puasanya lebih banyak tapi nggak sesuai waktu yang ditentukan, ya nggak benar. Nah itu dulu orang Nasrani diwajibkan puasa bulan suci Ramadan, ibu-ibu. Dulu sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad. Ramadan itu kan artinya
syiddatul har. Ramadan itu diambil dari ar-ramdu yang artinya sangat panas. Jadi Ramadan itu nama bulan yang sesuai kondisi cuaca Timur Tengah pada saat itu. Memang bulan Ramadan itu panas banget hawanya. Nah, itu pernah saya merasakan dulu, alhamdulillah ditakdirkan umroh di bulan suci Ramadan. Pada waktu itu keluar dari hotel itu kayak masuk openan, panas gitu kan, masya Allah. Nah, jadi Ramadan itu musim panas. Makanya bulan Ramadan namanya Ramadan itu sesuai dengan cuaca. Nama bulannya itu disesuaikan dengan cuaca pada waktu itu. Nah, ini orang Nasrani itu dikasih kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Suatu ketika karena cuacanya sangat panas nggak kuat. Terus di suatu saat lagi pernah bulan suci Ramadan itu cuacanya sangat dingin sekali, nggak kuat lagi. Akhirnya para pembesar orang Nasrani mempunyai inisiatif puasa Ramadan ini dipindah bulannya, ditaruh di bulan yang tengah-tengah antaranya musim panas dan musim dingin. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan. Kemudian katanya salah satu dari pembesarnya, ini kita emang melanggar ini. Sebagai tebusan pelanggaran kita, puasanya kita tambahi 10 hari sebelumnya, 10 hari setelahnya jadi 50 hari. Itu orang Nasrani. Kalau dari sisi puasanya mereka lebih banyak, akhirnya 50 hari. Cuman gimana ibadahnya ini? Ya nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Bulannya buat sendiri. Suruh puasa di bulan suci Ramadan, malah ngarang-ngarang sendiri, dipindah-pindah sendiri, nggak ikut aturan. Makanya ini ibu-ibu, itulah yang dimaksud dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ghairil maghdubi itu siapa itu? Maghdubi alaihim itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka tahu ilmu, pinter ilmu, tapi sedikit amalnya. Diperintah puasa di bulan suci Ramadan, malah orang Yahudi nggak mau milih setahun hanya sehari, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian kalau waladdallin, orang-orang tersesat siapa itu? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu rajin ibadahnya, puasanya rajin, kalah umat Islam itu. Ya gitu kan. Suatu ketika Sayyidina Umar itu pernah melihat pendeta, masya Allah ya, rajin ibadahnya, tidak keluar dari gereja, ibadah puasa, sampai keluar itu badannya kurus, kerempeng gitu kan. Sayyidina Umar nangis. Kenapa? Ini orang kaya ini kasihan, udah di dunia sudah susah payah seperti ini, nanti di akhirat masuk neraka. Nah iya, artinya ibadahnya itu memaksakan diri, kemudian puasa gitu kan ya. Tapi gara-gara ibadahnya nggak didasari ilmu, kayak tadi itu Ramadannya dibuat-buat sendiri, nggak sesuai dengan aturan Allah, akhirnya ya percuma ibadahnya itu. Nah inilah yang yang ditangisi oleh Sayyidina Umar itu, kasihan. Ya alhamdulillah kalau kita semuanya oleh Allah ditakdirkan jadi orang yang beriman ya. Modal iman saja ini sudah kunci surga. Ya semoga iman ini tetap hingga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau keimanan kita hiasi dengan banyak beribadah. Ya, makanya kita jangan ngikutin mereka orang Yahudi Nasrani. Kita harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Jadi kalau sudah diharuskan puasa di bulan suci Ramadan, ya udah Ramadan itu puasa kita. Ya, makanya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini kalau sudah terjadi salah satu dari dua sebab. Ya, apa itu?
Pertama, kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, berarti pasti besoknya sudah Ramadan. Hari Selasa depan ini antara tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Hari Selasa depan ini, ya. Ya. Kalau misalkan ya. Jadi pada waktu maghribnya hari Senin itu kan tanggal 29 itu ya. Tanggal 29 Sya'ban. Pas maghrib ternyata hilal tidak terlihat. Entah mendung atau karena memang hilalnya nggak keluar, maka hari Selasa itu masih tanggal 30 Sya'ban. Hari Rabu udah wajib puasa Ramadan. Karena apa? Sabarnya kan udah sempurna, nggak ada tanggal Hijriah itu 31. Berarti Rabu itu wajib sudah puasa tanpa ragu. Kalau ada orang mengatakan puasa hari Kamis, wah sangat sesat sekali itu udah. Gitu. Itu yang pertama. Artinya ketika bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, pasti besoknya sudah wajib puasa Ramadan, karena besoknya sudah pasti tanggal 1. Ya, ngantuk ya. Kemudian sebab yang kedua, disebabkan melihatnya orang adil terhadap hilal setelah tenggelamnya matahari, ya, di tanggal 29 Sya'ban. Ya gitu. Jadi misalkan pas hari Senin depan ini, pada waktu itu tim yang melihat hilal itu sudah pada siap-siap di laut biasanya, atau di tempat yang tinggi untuk melihat hilal itu. Itu biasanya ahli falak itu sudah tahu. Artinya prediksinya sudah tahu hilal ini tingginya berapa derajat dan ada di sebelah mana udah ada. Nah, makanya teleskopnya biasanya sudah diluruskan sesuai perkiraan. Ternyata kok pas hari Senin masuk maghrib kelihatan tuh hilal, ya kan? Kelihatan hilal. Akhirnya mereka yang melihat hilal, tim yang melihat hilal ikut rapat di dalam Kementerian Agama dan mereka bersaksi, saya bersaksi tadi saya melihat hilal, misalkan. Maka Menteri Agama menetapkan besok sudah tanggal 1 bulan suci Ramadan, maka hukumnya wajib sudah hari Selasa itu wajib kita puasa di bulan suci Ramadan. Itu. Jadi sebabnya puasa Ramadan itu ada dua. Ada kalanya bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, pasti besoknya Ramadan. Misalkan Sya'ban sampai hari Selasa, misalkan. Hari Selasa. Ya. Ya. Jadi kalau memang kenyataannya sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, misalkan Senin kita puasa hari Senin, ya. Kemudian hari Selasa sudah ada sidang menetapkan kalau besok sudah Ramadan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau masih simpang siur, ya, simpang siur dari Kementerian Agama belum menetapkan, karena menurut Kementerian Agama tim yang melihat hilal tidak ada yang melihat. Jadi hari Selasa ini masih bulan Sya'ban, misalkan tanggal 30 Sya'ban. Kemudian ada tiba-tiba ada orang yang mengaku melihat, akhirnya menetapkan puasa sendiri, akhirnya ributlah. Maka itu namanya yaumus syak, hari keraguan. Pada waktu itu kita haram berpuasa. Hari itu nggak boleh kita puasa. Artinya apa? Misalkan ada orang gini, wah ini gimana nih? Kementerian belum netepin, tapi banyak kabar-kabar burung katanya ini udah pada masuk Ramadan. Ah, saya puasa deh kalau gitu. Kalau memang Ramadan maka saya niat puasa Ramadan.
Kalau memang bukan Ramadan ya berarti saya puasa sunnah. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Jadi puasa itu harus yakin, harus pasti. Dan lebih idealnya dan semestinya kita itu ngikutin pemerintah sudah. Ya, Ramadan itu idealnya ngikut pemerintah ada. Udah. Penetapan Ramadan, penetapan hari raya itu ikut pemerintah sudah. Itu baik. Baik. Bahkan dulu pernah ada pada waktu itu perbedaan puasa antaranya pemerintah sama Muhammadiyah, bahkan sebagian orang yang bukan Muhammadiyah itu berbeda hari rayanya itu pernah ya Wisrian. Nah itu termasuk saya orang yang hari raya duluan itu pas itu kan. Ya, nah itu termasuk itu. Tapi padahal pemerintah masih belum menetapkan hari raya. Pada waktu itu guru saya Syekhina Maimun Zubair memberikan fatwa orang yang sudah hari raya sebelum ditetapkan oleh pemerintah itu wajib qadha. Wajib qadha. Dan apa itu? Itu fatwanya beliau Syekhina. Ya. Jadi karena gini, ketika ada perbedaan ulama, tapi dari pemerintah itu mengambil salah satu dari perbedaan itu, maka hukum perbedaan tidak berlaku, gitu. Sehingga kalau kita mengikuti satu pendapat misalkan, tapi berbeda dengan pendapat yang telah dibuat ketentuan oleh pemerintah, maka kita itu ibadahnya nggak sah. Nah, itu ijtihadnya guru saya Syekhina Maimun. Orang-orang yang sudah hari raya sebelum ditetapkan harus qadha.